Perkenalkan, saya Erwin Kusuma. Saya konselor di klinik konseling ini dengan Saya Mas Joko. Mas Joko ya. Iya, Oke. Joko. Mas Joko, selamat datang di klinik konseling HIV. Pertama-tama mungkin alasannya datang ke sini apa, Mas Joko? Saya sih kurang paham. Tadi saya di depan disuruh masuk ke sini. Oh, tadi dirujuk oleh dokter penyakit dalam tadi ya, Iya. dokter Anwar tadi ya. Iya. Oke. Baik, Mas Joko gini, jadi di klinik konseling HIV kami bertujuan adalah membantu agar teman-teman yang ingin melakukan pemeriksaan HIV dapat membuat keputusan apakah ya mau atau tidak dilakukan pemeriksaan HIV. Karena pemeriksaan HIV ini dasarnya adalah sukarela, Mas Joko, ya gitu. Jadi silakan Mas Joko bisa duduk yang nyaman, yang santai saja. Dalam 30 menit ya, sekitar 30 menit ini kita akan mendiskusikan beberapa hal ya mengenai pemeriksaan HIV. Sebelumnya Mas Joko ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Sementara nggak ada. Oh iya, nggak ada ya? Iya. Oke Mas Joko, yang pertama-tama mungkin saya mau tanya dulu nih, Mas Joko tahu nggak sih penularan HIV itu seperti apa? Kalau yang saya tahu sih penularannya itu hanya lewat LGBT. Oh, jadi cuma orang LGBT saja Iya, cuma yang itu akan saja. terkena HIV ya, Mas Joko? Iya, Ya? saya Jadi tahu. gini, Mas Joko mungkin sebelumnya saya akan memberikan informasi dulu beberapa hal tentang satu mengenai bagaimana cara penularan HIV. Ya, jadi penularan HIV itu caranya adalah yang satu melalui hubungan seksual, ya, terutama hubungan seksual yang tidak aman atau dengan penderita HIV. Yang kedua adalah melalui jarum misalnya Mas Joko. Ya, misalnya jarum suntik, jarum tato, tindik, ya. Kalau digunakan bersamaan dengan penderita HIV, maka bisa menularkan HIV. Yang ketiga, bisa juga misalnya dari ibu ke anaknya yang bayi lagi dikandung. Ibunya positif HIV bisa ke anaknya. Dan sebenarnya ada beberapa lain, misalnya transfusi, itu bisa terjadi. Ya, itu mengenai penularannya. Jadi bukan dari LGBT saja ya Mas Joko ya. Setuju nggak? Iya, saya setuju. Oke. Saya mulai paham. Oke, mulai paham ya. Yang kedua ini Mas Joko, jadi pencegahannya adalah bagaimana pencegahannya? Pencegahannya yang pertama biasanya kita pakai singkatan nih Mas Joko biar enak ya. A, B, C, D. Abstinen, jadi jangan melakukan hubungan seksual yang tidak aman. Ya. Be faithful, setia nih ya. Jadi harus setia nih dengan pasangannya ya, yang sudah sah tentunya. C, kondom. Maksudnya kondom itu kalau berhubungan seksual yang tidak aman, ya mau tidak mau untuk mencegah HIV pakai kondom. Dan D, drug, obat-obatan. Kenapa obat-obatan? Ya karena obat-obatan terutama menggunakan narkoba pakai jarum suntik itu bisa menulari HIV. Nah, sebelum kita lanjutkan nih Mas Joko, saya akan menjelaskan gini. Satu hal yang penting di klinik konseling maupun pemeriksaan HIV adalah adanya kerahasiaan. Maksudnya apa? Jadi hasil pemeriksaan HIV itu tidak akan kita buka pada masyarakat. Jadi cuma akan kita buka pada orang-orang yang satu misalnya Mas Joko izinkan, ya. Kedua adalah pihak rumah sakit tentunya, karena tentunya rumah sakit kalau merawat harus tahu statusnya. Kalau tidak bisa merawat. Jadi jangan khawatir mengenai kerahasiaan, ya. Itu Mas Joko tentang kerahasiaan. Kalau dari yang saya jelaskan tadi nih Mas Joko, kan tadi kita sudah bicara ya penularannya melalui hubungan seksual, melalui jarum, ya, melalui ibu ke anaknya yang lagi dikandung, transfusi. Menurut Mas Joko nih, saya ingin tanya nih ya, harapannya tentunya Mas Joko bisa jujur ya. Apa sih kira-kira yang ada nggak faktor resiko pada Mas Joko bisa mendapat bisa tertular HIV? Kayaknya ada sih. Saya banyak tato nih, tato Hello Kitty juga ada. Oh iya, tatonya pakai jarumnya bergantian atau jarum sekali pakai Mas? Kayaknya bergantian, orangnya nggak diganti. Nggak diganti ya? Iya, nggak diganti. Oh gitu ya, itu salah satu Mas Joko, betul sekali itu salah satu. Kalau hubungan seksual Mas yang
bergantian ada nggak, Mas? Enggak sih, cuma Nggak ada tato ya? aja saya. Pakai narkoba? Enggak. Nggak pakai narkoba ya, Hmm. Mas ya, Joko ya. Oke. 3. Saat ini Mas Joko sudah punya keluarga, Saya udah punya istri sama 1 anak. sudah punya istri dan 1 orang anak ya. Ya. Oke. Eh, menurut Mas Joko kira-kira seandainya seseorang itu diperiksa HIV dan hasilnya positif, ya, kira-kira mengganggu nggak ya ke lingkungan, pekerjaan, teman-teman atau keluarga kira-kira? Wah, kayaknya sih akan dikucilkan sih sama teman-teman, dan di lingkungan kerjaan juga kayaknya bakal susah sih di sana. Akan dikucilkan ya di keluarga ya. Tapi kalau ini Mas Joko, ini apapun hasilnya ya, menurut Mas Joko nih apapun hasilnya ini, kira-kira Mas Joko ada yang mendukung nggak nanti apapun hasil yang didapatkan dalam pemeriksaan HIV ini? Ada, itu istri saya insya Allah akan mendukung saya. Istrinya pasti mendukung, Mas? Iya, insya Allah. Ada lagi mungkin Sama teman-teman saya mungkin yang biasa, teman-teman nongkrong, teman-teman nggak akan menolak Mas Joko kira-kira? insya Allah nggak akan ditolak. Oh, yakin ya, pasti Iya. teman-teman dan istri Iya. itu sangat mendukung ya. Mas Joko, selama ini kalau ada masalah, kalau ada beban berat gitu ya, misalnya kerja, kemudian ya pokoknya ada masalah gitu ya, kira-kira selama ini apa yang dilakukan Mas Joko? Saya biasanya sih keluar nongkrong-nongkrong sama teman-teman. Nah, setelah itu ya udah, masalahnya udah hilang gitu. Yang penting nongkrong aja, ketemu temen lah. Cuma itu aja ya? Iya, itu Sebentar aja. berarti ya kalau Iya, ada masalah itu? Nggak misalnya minum atau yang lain enggak ya? Enggak sih. Oke. Eh, ya jadi Mas Joko, walaupun tadi ya mungkin Mas Joko sudah bilang, oh kemungkinan dikucilkan, kemungkinan diinikan gitu ya. Tapi begini Mas Joko, mungkin nanti perlu diketahui banyak penderita HIV itu justru tidak ketahuan bahwa mereka menderita HIV. Mereka bisa hidup dengan sehat ya, dengan bantuan air, obat-obatan, gaya hidup yang dirubah, itu nanti mereka malah bisa hidup tanpa ketahuan mereka HIV. Jadi mereka tetap akan dibantu oleh masyarakat tidak tanpa diketahui statusnya. Itu Mas Joko ya, setuju ya mengenai Iya. hal itu ya. Kemudian gini Mas Joko, jadi kalau hasil pemeriksaan sudah diketahui baik positif ataupun negatif, kira-kira yang akan diberitahu siapa ya? Kayaknya istri saya. Istri ya. Oke, nanti mungkin di lembar inform concern nanti ini sudah saya siapkan. Nanti tolong ditulis, nanti yang akan diberitahu siapa. Ya, itu kalau nanti setuju dilakukan pemeriksaan HIV. Ya. Jadi gini Mas Joko, kita sudah bicara nih bahwa tadi ada ini HIV. Kemudian Mas Joko mungkin tadi juga sempat dijelaskan oleh dokter penyakit dalam ya, gejala-gejala dari HIV tadi ya. Makanya sekarang pertanyaannya kan pasti Mas Joko tanya nih, apa keuntungannya periksa HIV gitu ya. Jadi banyak sekali keuntungannya Mas Joko untuk periksa HIV. Pertama, seandainya memang Mas Joko kena HIV, maka ya lebih cepat mendapatkan pengobatan. Yang kedua, bisa mencegah penularan pada keluarga, istri dan anak. Sayang istri dan anak kan ya, Iya. Mas Joko? Pasti Sayang banget kan ya. Wah itu. Nah seandainya negatif, alhamdulillah berarti Mas Joko bisa melanjutkan hidup, bisa mencegah diri tidak bisa terkena HIV. Nah tapi satu hal yang perlu diingatkan Mas Joko, seandainya hasilnya negatif, ada satu hal, jadi ada yang dinamakan dengan masa jendela. Tahu Mas Joko masa jendela? Nggak tahu saya. Jadi gini, maksudnya HIV itu muncul antibodinya setelah 12 minggu. Jadi setelah terpapar 12 minggu antibodinya kadang belum muncul. Makanya kalau besok hasilnya negatif, kita coba kaji apakah Mas Joko misalnya melakukan hal yang ini lagi, maka kita harus ulang. Jadi mohon Mas Joko dalam sampai pemeriksaan hasil dan seterusnya tentunya menjaga perilakunya supaya tidak tertular atau melakukan perilaku yang beresiko terkena HIV. Nah, jadi nanti sebelum Mas Joko memutuskan, saya akan menjelaskan dulu gini Mas Joko, bagaimana sih pemeriksaan HIV, sudah tahu?
cara Belum prosedurnya? sih. Belum Kayak ya? gimana itu? Jadi pemeriksaan HIV adalah nanti Mas Joko akan diambil darah, ya, kemudian akan dites hasilnya. Kita pertama ini pakai rapid test ya Mas Joko ya, tes yang cepat. Jadi sebenarnya besok ya 2 hari lagi sebenarnya kita jadwalkan sebenarnya sudah ada hasilnya pemeriksaannya ya. Itu nanti saya akan antarkan ke petugas pengambil darah untuk melakukan pemeriksaan. Nah, kira-kira Mas Joko sekarang saya beri waktu untuk berpikir, untuk memutuskan apakah mau dilakukan pemeriksaan atau tidak. Sebelumnya ada pertanyaan dulu, Mas Joko? Sementara nggak ada sih. Nah, jadi mau berpikir dulu? Ya, saya mau coba timbang dulu. Oke. Nah, sekarang silakan Mas Joko pikir-pikir dulu. Nanti kalau sudah ini silakan saya bisa dipanggil lagi nanti untuk ini ya. Kita diskusi lagi. Oke, Mas Joko sudah punya keputusan ya? Iya. Silakan. Gimana keputusannya, Mas Joko? Insya Allah saya siap bersedia demi keluarga saya juga. Jadi mau melakukan pemeriksaan ya? Iya. Oke. Mas Joko ini silakan tanda tangani inform consent-nya dulu ya. Menyatakan persetujuan. Di situ juga ada kolom kira-kira siapa yang akan diberitahu jika hasilnya sudah ada. Ya, silakan. Oke, Mas Joko. Saya siapkan formnya dulu, sebentar. Formnya untuk pemeriksaan darah, ya. Nanti saya akan antarkan, ya, Mas Joko untuk form pemeriksaan darah. Berarti nanti kita akan ketemu lagi untuk membuka hasil dari pemeriksaannya, Mas Joko, tanggal 11. Ya, 2 hari lagi. Kira-kira bisa, Mas Joko? Saya kayaknya kalau tanggal segitu nggak bisa di lusanya nggak? Berarti tanggal 12 ya? Iya. Tanggal 12 boleh bisa, Iya, Mas Joko ya. Bisa. Jadi kita akan melakukan diskusi lagi pada tanggal 12 kita akan ini dapatkan hasilnya ya. Dapatkan hasilnya. Nah, Mas Joko ini kita sudah setuju. Kira-kira perasaan Mas Joko gimana nih? Sudah siap untuk melakukan pemeriksaan ya? Kira-kira perasaannya gimana? Saya kayaknya masih bimbang, sedikit takut pemeriksaan itu sendiri. Ya. Tapi Mas Joko tadi sudah siap ya? Oh, sudah siap ya. Jadi ini sudah sangat bagus sekali Mas Joko sudah bersedia melakukan pemeriksaan HIV. Apalagi tadi disebutkan untuk melindungi diri, keluarga dan istri dan anak ya. Itu sangat luar biasa gitu ya. Gitu. Saya yakin nanti Mas Joko pasti siap nanti untuk melakukan pemeriksaan ya. Baik Mas Joko, jadi kita sudah diskusi ya dalam konseling ini. Kalau boleh saya simpulkan, jadi Mas Joko sudah siap, sudah tanda tangan juga inform consent untuk pemeriksaan HIV. Mari saya antarkan. Nanti juga ini ada petugas kami juga nanti akan mengantarkan. Dari saya mungkin cukup ya Mas Joko ya. Ya. Terima kasih Mas Joko, sampai ketemu lagi tanggal 12 ya. Semoga selalu sehat dan jangan lupa yang tadi lakukan perilaku hidup yang baik ya untuk pencegahan HIV. Silakan Mas Joko bisa. Oke Mas Joko, ini hasil dari tesnya adalah non reaktif. Ya, silakan Mas Joko bisa baca. Non reaktif itu maksudnya gimana ya Pak? Ya, jadi Mas Joko seperti pernah kita bicarakan, hasil non reaktif itu artinya Mas Joko tidak ada antibodi terhadap HIV ya. Jadi sementara bisa kita simpulkan sementara ini adalah Mas Joko tidak tertular HIV. Tapi sebelumnya boleh saya tanya ya Mas Joko, dalam 3 bulan ini kan tatonya kan udah beberapa tahun yang lalu ya. Iya. Dalam 3 bulan ini Mas Joko apakah melakukan satu hubungan seksual yang tidak aman atau tato, pakai jarum narkoba, suntik, ada nggak? Nggak ada. Nggak Cuma ada ya? tato aja dulu. Cuma tato yang sekitar 6 tahunan yang lalu ya. Tahun yang lalu. Berarti dalam 3 bulan ini tidak melakukan yang beresiko lagi ya? Enggak, udah. Tidak ada ya. Oke. Kalau tidak ada berarti Mas Joko, berarti hasil kita adalah
hasil pemeriksaannya Mas Joko tidak tertular HIV ya. Tapi tolong seperti yang sudah kita bicarakan, Mas Joko tetap satu menjaga perilaku agar tidak sampai tertular HIV ya. Agak tatonya mungkin jangan lagi pakai tato, kalaupun mau pakai tato harus pakai jarum yang bergantian, yang disposable, satu kali pakai ya, begitu. Kemudian Mas Joko nanti silahkan nanti bisa datang kembali misalnya merasa ada sesuatu yang ingin diskusikan gitu ya. Gitu. Tapi yang lebih penting tadi Mas Joko tolong dijaga agar tetap perilakunya bisa ya tidak tertular HIV Mas Joko ya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan Mas Joko sebelum kita akhiri konselingnya? Sementara nggak ada. Tidak ada ya. Terima kasih Mas Joko, selamat, semoga tetap bisa bersih, tidak tertular HIV. Tolong jaga perilakunya Mas Joko. Siap. Sampai ketemu lagi.